dibilangin orang dari zaman tua dulu kan jadi kepercayaan. Jadi apa udah tertanam di otak. Untuk sebelum medical check up itu harus minum kecap sama soda putih. Soda ini aku masih mikir itu masih sejalur. Untuk yang kecap ini aku agak gimana ya? Itu ternyata mitos teman-teman. Aku udah browsing tanya-tanya, nggak tanya sih, browsing di Google, terus lihat artikel, itu ternyata mitos. Kalau di logika ya teman-teman, masa kecap bisa menutupi flek di paru-paru? Ya kan bodoh kali ya. Ya, welcome back to my channel, bre. Banyak yang nanya di kolom komentar itu, Bang, tips dan triknya dong buat tes medical check up untuk magang ke Jepang. Lah, untuk video kali ini aku pengen bahas itu ya teman-teman, tips dan trik untuk medical check up untuk tes magang ke Jepang ya teman-teman. Jadi tes medical check up ini ya teman-teman itu pasti dilakuin untuk sebagai tes untuk persyaratan tes sebelum kalian masuk, mulai dari kerja, masuk kuliah, termasuk juga untuk magang ke Jepang. Tes magang ke Jepang ini untuk tes medical check up sendiri itu biasanya menjadi tes yang ketiga atau tes yang keempat. Pokoknya itu hampir terakhir, hampir penentuan lah. Maksudnya sebelum tes bahasa ya teman-teman. Jadi tes medical check up itu juga ya emang penting, bukan juga. Wait a minute. Emang penting buat mengetahui kondisi kalian, apakah badan kalian sehat atau fit ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, untuk magang ke Jepang, tes medical check up-nya itu hampir sama. Kerja di Indonesia buat kuliah di Indonesia itu sama. Tapi lebih signifikan lagi, lebih ada banyak tahapan tesnya yang dilakukan ya teman-teman. Lah wong magang ke Jepang aja masih beda kok. Gini, maksudnya kalau kau mau magang ke Jepang lewat negeri, lewat IM Jepang, itu mas medical IM Jepang itu banyak banget. Enggak, sek durung bahas yang trik untuk medical check up di IM Jepang. Nanti aku bakal buat sendiri di video selanjutnya teman-teman. Iya. Sekarang buat medical check up yang swasta ya teman-teman. Jadi magang ke Jepang lewat swasta ini kan tes-tesnya itu beragam. Jadi medical check up-nya itu lebih sedikit disederhanakan daripada di IM Jepang itu yang banyak banget, karena IM Jepang pun milik pemerintah kan, jadi harus menurut kebijakan pemerintah sendiri. Sedangkan PT kalau SO itu kan tergantung PT-nya masing-masing yang berangkatin kalian kan teman-teman. Tips yang triknya yang aku pengen bagikan ke kalian berdasarkan pengalamanku dan aku searching di Google apa aja tips-tipsnya teman-teman. Di sini aku mau jabarin semua biar semoga kalian lolos semua untuk tes medical check up-nya ya teman-teman. Sebenarnya gini ya teman-teman, tes medical check up itu sebenarnya itu tes yang paling mudah. Maksudnya tes yang paling mudah tuh gini. Kan tes-tes di magang ke Jepang itu kan kebanyakan itu kan menggunakan otak, maksudnya menggunakan pikiran, harus menghafal. Kayak tes bahasa itu kan harus menghafal. Terus untuk tes fisik itu kan harus rajin olahraga, harus fisik terus digembleng kayak gitu ya teman-teman. Lah sedangkan untuk tes medical check up ini dia itu lebih mudah karena dia hanya buat ngecek kondisi tubuh kita sehat atau enggaknya, buat ngecek ada sakitnya atau enggak, ada gangguan atau enggak, ada virus-virus atau enggak, maksudnya dalam keadaan baik, enggak sedang sakit hati enggak termasuk buat penyakit ya teman-teman. Tips yang pertama, untuk sebelum medical check up itu kita harus tidur yang cukup ya teman-teman. Maksimal kalian tidur malam itu sekitar jam 10 malam lah. Karena sebelum tes medical check up itu sebisa mungkin kalian itu tidur 6 sampai 8 jam. Kalau kalian tidurnya kurang, biasanya itu mempengaruhi tentang tensi kalian. Untuk tips yang kedua, sebaiknya kalian puasa ya teman-teman. Kalian puasa makan, bukan puasa kayak puasa Ramadan harus niat pagi hari terus buka di malam hari di maghrib waktu kentong tong terong tong tong. Nah, gitu. Kau makan bukan kayak gitu. Nanti kan medical check up itu kan disuntik ya teman, diambil darahnya. Suntik kan kalau dimasukin jarum itu kan ada sesuatu yang masuk ke tubuh kan bisa membatalkan puasa. Iya.
Jadi kan ya cuma puasa makan aja, nahan makan di sini. Bukan kayak puasa Ramadan enggak. Cuma nahan makan. Bisa mungkin kalian minimal 10 jam lah, sekitar 10 jam kalian berpuasa sebelum medical check up. Kalau kalian sarapan, takutnya nanti apa? Kalau itu dapat mempengaruhi hasil tes ya teman-teman. Kalau kalian yang makannya itu makanan sehat, kayak pagi-pagi makan salad tuh nggak terlalu masalah. Kalau ke pagi-pagi, apalagi tahu kan orang Indonesia kan makanan is the best itu adalah gorengan, ya. Makan gorengan itu paling enak, maksudnya udah kayak makanan restoran 5, makan gorengan sambil ngopi. Wih, cahdu hidup ya. Oh my god. Wow. Gorengan mengandung kolesterol teman-teman. Kalau kalian sebelum medical aja udah konsumsi gorengan 3 atau sampai 10 biji itu buat sarapan. Nah, takutnya nanti kalian medical check up, nah kadar kolesterol kalian itu tinggi. Untuk menjaga-jaga biar kalian nggak makan makanan yang mengandung gula. Maksudnya gula buatan. Kalau madu nggak apa-apa sih. Ya pokoknya malam sebelum tidur kalian minum madu. Kalau pagi kalau bisa jangan dulu lah, minum air putih yang banyak gitu pokoknya. Nanti kalau kalian sarapan dulu atau makan makanan yang kayak gitu, makan makanan berat kan, orang Indonesia kalau nggak sarapan pakai nasi terus lauk pauk itu kan kurang syahdu ya, masak cuma roti aja kan, Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. paling cuma makan roti tahan cuma 1 jam gitu aja, nanti agak siang juga lapar lagi. Ya, kalian tahan dulu lah teman-teman, daripada nanti menyesal di akhir kan. Cuma nahan itu aja, nahan makan lah biar nanti hasilnya bagus, kolesterol terus gula darah normal pokoknya ininya. Terus tips yang ketiga, kalian olahraga teratur ya teman-teman. Ya untuk yang udah kerja emang olahraga itu sesuatu yang waktunya juga sulit. Sebenarnya waktu sih ada, tapi cuma malesnya itu loh. Itu kalian terapkan seminggu lah sebelum medical check up, kalau olahraga teratur. Tapi gini ya teman-teman, tuh besoknya medical check up, sorenya kalian jangan olahraga, kalian santai aja, gak usah olahraga. Nanti takutnya itu juga nanti mempengaruhi tensi ya teman-teman. Terus di paginya jangan angkat-angkat berat-berat, jangan kecapean teman-teman. Nanti bisa mempengaruhi ke ECG, tes ECG kalian itu nanti detak jantungnya jadi berdebar-debar ya, berdebar-debar. Kalau ketemu jodoh lah apa, Oke. kalau berdebar-debar ya karena kecapean ya nggak enak ya teman-teman. Tips yang selanjutnya, kalian makan makanan yang sehat-sehat ya teman-teman. Maksudnya yang sehat-sehat tuh ya makan sayur, makan buah, kurangin makan gorengan dulu, terus kurangin minum-minuman yang bersoda, kayak nggak boleh nyebut merek, nggak di endorse. Ya minum-minuman bersoda jangan minum dulu, kalian tuh kadar gulanya tinggi. Ya buat apa, jaga-jaga nanti hasilnya biar bagus. Buat perokok, kalian sebaiknya berhenti 3 hari lah, 3 hari kalian jangan merokok aktif. Maksudnya merokok aktif itu kan biasanya kalian kadang-kadang teman-teman kan ada yang ngerokok 1 hari itu 1 bungkus itu 12 batang. Itu bisa mungkin kalian kurangi. Nah, merokok kebanyakan juga nggak bagus kan buat tubuh kalian, apalagi paru-paru kalian. Sakitnya di tuanya kan. Masih muda masih nggak apa-apa, masih engkres, masih kemelinti ya, masih engkres lah itu ya. Tapi kan kalau udah tua kan nanti kalian sendiri yang kena. Nah, ngerokok sih silakan, itu kebijakan kalian masing-masing, tapi jangan melebihi batas. Lalu sebelum medical itu kalian ya berhenti dulu lah. Terus paginya kalau orang medical itu kan ada orang Indonesia juga gini ya. Pagi itu nggak sarapan bisa, setiap hari nggak sarapan bisa, tapi dia harus rokok sama kopi biar dia kuat. Itu sebenarnya itu cuma image, bukan image, image ya yang udah tertanam di otaknya dia. Wah, aku nggak sarapan nggak apa-apa, tapi harus ngopi sama ngerokok biar kerjaku kuat, biar tenagaku yang darinya kayak semut bisa jadi kayak kerbau ya. Itu biar lebih semangat. Tapi nggak gitu ya teman-teman, itu kan cuma perspektif orang masing-masing, udah tertanam di pikirannya. Jadi bisa mungkin kalian nggak ngerokok dulu ya teman-teman, tahan dulu ya. Rokok sih nggak apa-apa, tapi jangan aktif.
kurangi lah 1 hari 1 batang gitu lah misalnya, nggak apa-apa. Terus paginya kalau mau medical jangan rokok dulu, percuma kalian nahan rokok sama 3 hari kalau paginya kalian medical terus bangun tidur terus ngokok, ya percuma, nggak usah ngerokok dulu. Terus untuk yang minum alkohol juga sama kayak perokok. Kalau alkohol itu kan nanti kedeteksinya di urin. Sebelum medical itu kan dikasih kertas pertanyaan kan teman, apa punya penyakit ini, apa ngonsumsi alkohol atau perokok, itu nanti jawab jujur. Kalau minum terus bisa mungkin 10 hari lah atau seminggu belum medical check up jangan minum dulu. Nanti kalau habis medical hasilnya keluar kalian lulus, mau lanjut minum silahkan, kalau mau berhenti ya alhamdulillah, itu kebebasan orang masing-masing. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Orang Indonesia kan udah tertanam di otaknya itu kan, dibilangin orang dari zaman tua dulu kan jadi kepercayaan. Jadi udah tertanam di otak. Untuk sebelum medical check up itu harus minum kecap sama kayak soda putih. Soda ini aku masih mikir itu masih sejalur karena dia buat jernihin air seninya itu, air kencingnya ini warnanya pun putih biar melarutkan kotor-kotoran. Nggak usah pakai soda itu ya, pakai air kelapa muda. Tapi air kelapa muda kan harganya juga mahal, murahan soda tergantung kalian lah. Lebih sehatan pakai air kelapa. Buat melarutkan zat-zat negatif atau kenangan kemantan itu negatif, ya udah hilangin aja pakai itu. Good job. Untuk yang kecap ini aku agak gimana ya, itu ternyata mitos teman-teman. Aku udah browsing di Google, terus lihat artikel, itu ternyata mitos. Kalau di logika ya teman-teman, masa minum kecap bisa menutupi flek di paru-paru? Ya kan bodoh kali ya teman-teman. Minum itu kan apapun yang masuk ke mulut ini bahaya, bakalan langsung masuk ke lambung. Namanya minuman. Lah, terus masa itu bisa menutupi flek di paru-paru? Ya, masa dia masuk ke paru-paru? Jadi paru-paru basah dong kalau gitu. Air aja kita minum mau masuk ke paru-paru aja kita tersedak, masuk sedikit aja tersedak, apalagi kecap 1 bungkus segini, matilah kau. Termasuk mitos, tapi kan namanya kepercayaan kita kan udah dari dulu dibilangin sama orang-orang udah berpengalaman kerja, minum kecap dulu sebelum yang kalian perokok, minum kecap dulu sama soda sama susu beruang tapi iklannya naga. Itu semuanya mitos, tapi kalian ngelakuin itu nggak apa-apa. Aku juga dulu ngelakuin itu, anggap aja sebagai ikhtiar kalian. Ya namanya hasil itu harus ada pengorbanan, itu termasuk ikhtiar kalian, usaha kalian lah untuk lulus medical ya teman-teman. Ada satu lagi tips yang ini, untuk tes urin. Untuk tes urin ini ya teman, kalian kalau mau ambil kan dikasih botol, biasanya botolnya segini lah, sejempol. Ini jempol segini lah. Kalian tuh suruh ngambil kencing biasanya penuh, kurang lebih segini tingginya ya, botol gini. Bisa mungkin kalian itu jangan pernah ngambil air kencing yang keluar pertama. Kalian sampai di klinik atau rumah sakit, kalian kalau mau keburu kencing aja dulu. Kencing, habis itu udah lega, kalian minum air putih, jangan minum yang aneh-aneh. Jangan minum kayak Amer, jangan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Minum air putih yang banyak. Ya, mestinya sampai kalian kayak ngerasa kebelet kencing lagi lah, sekitar setengah jaman lagi lah. Ketika kebelet kencing lagi, kalian kencingin itu. Ketika keluar pertama, itu kalian keluarin aja. Nanti kalau di tengah-tengah, kalian stop. Kencingan kita bisa nyetop kan, nyetop bentar maksudnya. Kalau nggak bisa kita stop pakai gini, ya pegangin aja. Pucuk pegangin aja, kayak pencet gitu kan. Dan nanti nutup kerannya. Kalian pegangin aja bentar, terus begitu kalau kalian masukin ke dalam itu kayak penuh, jangan sampai yang terakhir. Pokoknya di tengah-tengahnya lah, jangan awal jangan akhirnya. Pokoknya diambil kencing itu yang tengah-tengah ya teman-teman. Itu aja ya teman-teman tips dariku tentang medical check up. Semoga lulus medical check up-nya, semoga cepat berangkat ke Jepang. Semoga yang tanya-tanya ke aku di kolom komentar semoga terjawab semua ya teman-teman. Nah,
Jangan lupa untuk share dan subscribe ya teman-teman. Semoga aku tetap bersemangat. Jangan lupa kasih jempol, like. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar kalian tahu ketika aku YouTube update terbaru, kalian ada notifikasi cengkling kan. Biar sampean tahu. Wah, langsung ditengok gitu. Ja, sekian dari gue teman-teman. Ja, assalamualaikum. Thank you very much, everybody.